Pada bab ke-7 ini ad-darsus sabi' qitalul murtadin, peperangan orang murtad. Peperangan orang murtad. Irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'dham al-qabail. Setelah wafat Nabi Muhammad, banyak sekali kabilah-kabilah di Arab itu menjadi murtad. Menjadi murtad. Walam yabqa illa ahlu Makkah wal Madinati wa Taifi wa qalilu ghairuhum. Hampir tidak ada tersisa yang murtad kecuali yang bertahan, itu cuman ahli Mekah, ahli Madinah dan ahli Taif. Wa qalilun ghairuhum, dan sedikit dari golongan kabilah-kabilah yang lain. Sedikit, berarti kalau dibilang sedikit, kebanyakan mereka murtad. Udah, berarti kalau dibilang ahlu Mekah, ahlu Madinah itu orang-orang Mekah atau sahabat sahabat muhajirin. Sedangkan ahlu Madinah itu sahabat Ansar. Dah. Wan qasamal murtaduna ila qismaini. Orang murtad ini terbagi dua. Tariki lid-dini. Yang pertama, orang yang meninggalkan agama. Wahum atsba'u Musailamah al-Kadzab. Mereka itu pengikut Musailamah al-Kadzab di Yamamah dan juga Tulaihah al-Asadi. Dan juga ada lagi pengikut Aswad al-Ansi di Yaman. Itu kelompok-kelompok orang murtad agama. Kemudian ada kelompok kedua, mu'attilil lizakati wahum atsba'u Malik bin Nuwairah. Yang kedua, murtad karena menentang zakat. Menentang zakat kok murtad, Ustaz? Bukan hanya menentang. Bukan hanya tidak mau membayar tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat sekaligus menganggap tidak lagi wajib zakat. Ngapain bayar zakat lagi? Rasulullah sudah wafat. Sudah selesai kita sama Rasulullah. Rasulullah wafat, kita pun kita mereka. Jadi mereka juga murtad karena menghalalkan mentiadakan yang diwajibkan. Itu murtad. Bukan hanya itu, dia buat kelompok lagi. Nuwairah ini, Malik bin Nuwairah ini buat kelompok. Dia ada pengikut golongan yang tak mau bayar zakat. Jadi dulu kayak gitu. Palih itu mengajak pasukan. Palih berkelompok. Maunya kan dia aja yang jahat, ya kan? Jangan ngajak kelompok. Udah, wahai para penggemar, sudah paham? Kemudian mana tadi? Yang kedua, pengikut Malik bin Nuwairah. Di mana? Di Bani Tamim. Bani Tamim itu kabilah juga di sekitar kota Madinah. Kemudian fajahaza Abu Bakar ahada asyara liwa. Abu Bakar membuat 11 pasukan atau panji. Berarti satu panji, satu pasukan. Panji itu bendera besar. Jadi setiap pasukan dikasih panji satu. Liqitalil murtadin, pasukan itu dibuat untuk memerangi orang murtad. Wa kataba lahum kitaban, sebelum diperangi dikirim surat dulu. Ditulis surat, kemudian dikirim ke orang-orang murtad itu. Dalam isi surat itu Abu Bakar menulis yang sahum birruju', menasihati mereka dengan kembali ilal Islam, kepada Islam. Wa yujahizu wa yuhadziruhum aqibatal irtidadihim, dan memberitahu mereka akibat dari murtad. Wahai kaum muslimin yang dulunya muslim sekarang sudah murtad, ayo kembali ke Islam. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan murtad, karena akibat daripada mati dengan murtad itu sangat berefek buruk. Begitu. Jadi Abu Bakar membuat pasukan lalu menyerang Yamamah. Yamamah di mana? Tempat Musailamah al-Kadzab berada. Musailamah al-Kadzab ini
dia sudah mengakui diri sebagai nabi semenjak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tidak sampai ke Yamamah. Yamamah itu satu daerah, satu tempat di seputar Arab juga. Orang-orang Yamamah ini beriman kepada Rasulullah tapi tidak melihat Rasulullah. Sama juga dengan orang Yaman, beriman pada Rasulullah tapi mereka tidak melihat Rasulullah. Yang melihat Rasulullah ya yang tinggal di Mekah, di Madinah, di Taif aja. Tapi mereka beriman. Udah. Jadi ketika ada Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab, dia itu tidak menafikan kenabian Nabi Muhammad, tapi dia mengaku diri Nabi ke-20. Dia enggak mengatakan Muhammad itu salah. Dia hanya mengatakan saya Nabi ke-26. Dia yang memulai, siapa? Nabi Muhammad. Saya yang melanjutkan. Sehingga pada suatu hari Nabi Muhammad mengutus seorang utusan namanya Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal itu sahabat Nabi. Nahar Ar-Rajal itu belajar langsung pada Nabi, ya kan? Karena orang-orang yang berada di Madinah itu bagi orang Arab itu sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Itu adalah orang yang menuntut ilmu langsung pada Nabi. Jadi Nahar suatu hari membawa surat lalu mengantarnya kepada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu ketika orang datang dia berpura-pura jadi Nabi. Begitu. Sehingga ketika orang lihat seolah-olah dia lagi terima wahyu. Itu kegoblokan Musailamah Al-Kadzab. Nah, tapi yang datang itu Nahar. Habis itu Nahar bilang, Musailamah, nggak usah pura-pura. Saya tahu kamu Nabi palsu. Ini ada surat dari Rasulullah nih, buat kamu. Habis itu Musailamah pun menggoda Nahar. Nahar kayak gini aja, kita sekongkol aja. Apa sekongkolnya? Surat itu kamu gelapkan aja deh. Nggak usah kamu buka-buka. Kamu hilangkan aja surat itu. Apa sekongkolnya? Saya yang menjadi nabi, kamu saya jadikan tangan kanan saya. Saya akan menjadi raja di Yamamah ini. Ya. Oh, boleh juga tuh. Nahar pun tergo. Oh, boleh juga tuh. Nanti kalau saya yang mati, kata Musailamah kan, kalau saya mati, otomatis nabi pengganti kah kamu. Oh, keren juga jadi pengganti nabi kan, kedudukan yang sangat luar biasa tuh. Jadi terus gimana? Gini, besok kita harus tipu warga Yamamah. Kayak mana caranya? Kamu kan dipercaya sama orang Yamamah. Bagi mereka kamu adalah orang yang menuntut ilmu langsung pada Nabi di Madinah. Kata-katamu pasti didengar. Besok saya kumpulkan warga Yamamah, kamu berpidato. Oke, kalau begitu dikumpulkan, lalu naiklah Nahar di hadapan ramai. Dia bilang kata-kata sesat. Wahai para Yamamah, warga Yamamah, saya utusan Rasulullah dari Madinah. Sesungguhnya saya naik saksi, Rasulullah telah mengirim sebutir surat. Dalam surat ini mengatakan Rasulullah telah melantik Nabi Nabi ke-26. Kan yang bilang itu Nahar, bukan Musailamah yang ngaku diri. Ini Nahar, utusan dari Madinah. Dibilang begitu, 100% orang Yamamah murtad. Semua orang Yamamah menjadi murtad, mengakui Nabi ke-26. Makanya ini kunci. Seorang yang berilmu, bila ilmunya tidak dipakai pada hal yang benar, maka akan sesat orang lain. Banyak itu orang berilmu didengarkan, ditanyakan pada dia, tapi banyak orang yang mempergunakan ilmu itu pada hal yang salah. Sama halnya seperti Nahar Ar-Rajal. Paham? Kemudian Abu Bakar buat pasukan, akhirnya diserang Yamamah. Terjadilah penyerangan, perang, dan Musailamah Al-Kadzab mati. Nahar Ar-Rajal juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh Wahsy Al-Habasyi. Siapa Wahsy? Wahsy dulunya dia bunuh Hamzah. Dia bilang, dengan tanganku ini aku lempar tombak untuk orang yang sangat mulia, yaitu Hamzah. Hari ini saya bunuh orang yang paling keji.
yaitu Musailamah al-Kadzab. Cukup wahai Muzaki.